Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Ustadz Rauf yang kami hormati dan kepada Bapak Ibu jamaah kirab yang kami hormati pula. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali dalam acara kajian rutin Ahad pagi di Masjid Latifah ini tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum acara kajian kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada Ustadz Rauf kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, sebuah kenikmatan yang besar Allah mengkaruniakan kepada kita iman sehat, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan atau menjalankan salah satu kewajiban kita, thalabul ilmi. Semoga pertemuan kita pada kesempatan hari ini menjadi salah satu wasilah kelak Allah akan mempertemukan lagi kita bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah teladan terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita coba contoh setiap aktivitas hidupnya dengan harapan kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Ikhwati fillah rahimakumullah, senang sekali pada kesempatan hari ini Allah memberikan kita nikmat berkumpul di suatu tempat yang indah, masjid, di waktu yang juga cerah. Kalau biasanya berapa hari ini sudah jam segini hujan, antar sekolah sambil hujan-hujanan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini diberikan Allah cerah sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu surat yang berjudul suatu makhluk Allah yang sangat besar, yaitu surat Asy-Syams, di mana dari matahari ini kemudian kehidupan di dunia ini seakan dimulai. Tanaman ditumbuhkan membutuhkan energi matahari. Bahkan dikatakan matahari ini menjadi energi terbesar dunia, karena hampir seluruh energi yang kita gunakan sebagian besarnya adalah berasal dari matahari. Asy-Syams, di sana Allah bersumpah terhadap benda-benda yang sangat besar, dari wasyamsi wa duhaha, bersumpah dengan matahari yang kita mengetahui sangat besar dan begitu banyak manfaatnya. Kemudian Allah bersumpah demi bulan. Setelah matahari, yang mengikutinya adalah bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan siang dan malam. Kemudian Allah bersumpah lagi dengan langit dan bumi. Apa sih yang ingin Allah sampaikan terhadap kita, umat manusia?
tentunya tentang suatu yang besar, karena Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang besar ya. Tidak ada yang kecil, semuanya besar yang digunakan untuk sumpah Allah ya. Dari matahari, bulan, langit, bumi ya. Langit dengan 7 lapisnya, bumi yang kita tinggali. Maka tentunya apa yang ingin disampaikan Allah adalah suatu yang sangat besar, yaitu langsung saja karena tadi sudah di answer-answeri. Kalau bisa selesainya tepat waktu gitu. Ya. Ternyata isi sumpah Allah Subhanahu wa taala adalah wan nafsi wa ma sawaha. Demi an-nafs. An-nafs itu adalah suatu keadaan di mana Allah mempertemukan dua hal, yaitu yang pertama adalah ruh. Ruh ini Allah ciptakan dalam satu hadis riwayat Tirmizi. Ruh anak Adam itu ketika Allah menciptakan ruh Nabi Adam, kemudian Allah mengelus punggung Nabi Adam, kemudian muncullah seluruh ruh Bani Adam. Bisa dicek, insya Allah ini riwayat yang sahih. Semua ruh dari keturunan Nabi Adam sampai hari kiamat kelak Allah ciptakan dari itu ya, dari usapan ketika Allah mengusap punggung Nabi Adam. Kemudian Allah bahkan kemudian sebelum dimasukkan ruh itu ke dalam fisik al-jasad, Allah mensumpah ya, bertanya kepada diri kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu, Tuhanmu? Kemudian kita sudah bersumpah, bala syahidna. Ini adalah suatu hal yang kalau ruh ini memang kemudian murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagian yang kedua adalah al-jasad. Al-jasad ini di ayat-ayat Al-Qur'an ada 4 terminologi yang digunakan untuk mengungkapkan kata yang dimana manusia ini diciptakan, jasad manusia ini diciptakan. Ada atin, ada salsal, kemudian hama'in masnun, satu lagi saya lupa ya. Tapi semuanya mengarah kepada artian tanah gitu. Tin, turab ya. Pertama turab. Turab itu debu. Kemudian tin itu tanah semacam tembigar, tanah yang sudah tanah liat. Tin. Kemudian hama'im masnun, lumpur yang hitam. Dan salsal itu yang tanah yang kemudian sudah mengering menjadi seperti tembikar. Dalam Al-Qur'an Allah mengungkapkan bahwa penciptaan manusia ini berasal dari tanah. Dan ini ada campur tangan manusia ketika jasad ini. Walaupun dalam perut ya, dalam perut kita mengetahui bagaimana Allah kemudian menciptakan begitu ajaibnya terciptanya janin ya. Namun ternyata ada juga campur tangan manusia dalam terciptanya janin ini. Pernikahan, kemudian rezeki yang kemudian Allah berikan kepada sang ibu yang dimakan kemudian dikonsumsi ibu, baik makanan atau minuman ya, baik tidaknya makanan bernutrisi atau tidak ya. Halal dan haram ini yang penting, paling penting itu halal dan haramnya makanan, apalagi ibu yang sedang hamil itu akan sangat berpengaruh terhadap terbentuknya janin ini. Dari saripati tanah masuk ke tubuh manusia, orang tua, kemudian membentuk al-jasad ini. Ketika usia 40 hari, 3 bulan 10 hari, Allah meniupkan ruh. Allah meniupkan ruh ke dalam jasad. Ketika saat itulah terbentuk yang namanya an-nafs. Dalam surat Asy-Syams tadi, wa nafsi wa ma sawaha.
terbentuklah an-nafs. Di dalam nafas ini, nah ini memang materi agak dalam, tapi ini berkenalan dengan diri kita, Bu. Kita coba mengenal sudah berpuluh-puluh tahun hidup di dunia ini, gitu. Jangan-jangan kita belum kenal dengan diri kita. Nah, ini adalah materi yang menjadi awal perkenalan kita kepada diri kita. Muncullah an-nafas. Dan di dalam an-nafas itu ada 3 bagian penting. Yang pertama adalah jasad itu sendiri, gitu ya. Jadi kalau tadi ada ruh dan jasad, ketika menjadi satu dalam tubuh rahim sang ibu, terbentuklah yang namanya an-nafas. Nah, di dalam an-nafas itu ada 3 bagian penting. Yang pertama adalah jasad. Kita mengetahui ya, jasad yang sudah kita gunakan berpuluh-puluh tahun. Mas Arif sudah menggunakan jasadnya berapa tahun? 30 tahun. Kemudian yang kedua adalah al-aqal, akal kita. Kemudian yang ketiga adalah ruh. Dan di dalam ruh inilah terdapat yang namanya al-qalb atau qalbu, ya. Manajemen qalbu, ya. Kemudian qalb ini adalah tempat di mana kemudian Allah menempatkan 2 hal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam qalb ini terdapat fujur. Fujur ini dalam terminologi yang lain ada dikatakan al-hawa. Kemudian ada juga dalam Al-Qur'an dikatakan an-nafs, ya. Ini adalah al-fujur. Kemudian at-taqwa. Nah, inilah 2 bagian penting yang ada dalam qulub kita yang nanti akan banyak berpengaruh, terhadap an-nafs kita. Buktinya apa? Apa yang kemudian disampaikan Mas al-qalb, ya. Al-qalb ini dalam bahasa Arab adalah masdar dari qalaba. Qalaba ini ada ya sebuah hadis itu yang mengatakan qalb itu seperti daun di atas air yang mengalir. Nek wonten daun di atas air niku pripun, Bu? Mengambang, dan apalagi kalau airnya tenang mengambang saja, ya. Tapi kalau mengalir maka bolak-balik ini, Pak, terombang-ambing bolak-balik. Nah, qalb ini dinamakan qalbun karena berbolak-balik ini, karena berbolak-balik, bergonta-ganti, gitu ya. Sehingga berefek kepada iman seorang, ya, yang al-yazidu wa yanqus. Karena memang qalb itu selalu terombang-ambing, terbolak-balik. Yang tenang itu, nah, nanti ada level tertentu yang kemudian qalb ini menjadi tenang. Tapi pada hakikatnya qalb itu dinamakan qalb karena memang terombang-ambing, terbolak-balik, berubah-ubah. Dinamakan qalbu. Kalau secara fisik saya lebih setuju bahwa qalb itu tidak diterjemahkan ke dalam hati. Maksudnya diterjemahkan menjadi hati, walaupun judul materinya bisikan hati, ya. Tapi saya lebih setuju qalb itu jantung. Karena jantung itu yang kemudian memang berdetak, ya, memompa seluruh aktivitas darah, gitu ya, ke seluruh tubuh, dan itu mempengaruhi seluruh tubuh. Tapi qalb itu juga tidak berarti secara fisik saja berupa jantung, gitu ya. Karena di sana ada takwa dan fujur, jadi ada ruh dan fisiknya, gitu. Kalau saya lebih setujui pendapat yang mengatakan bahwa qalb itu jantung, tapi qalb itu bukan hanya fisik saja. Artinya bahwa ada ruh juga dalam qalb itu yang tadi terdapat fujur dan takwa tadi. Dan memang memiliki sifat yang kemudian selalu membolak-balik. Dalil saya adalah ini, ya, alasannya dalam surat Al-Hajj itu bahwa qalb itu juga punya hati, punya telinga. Dengannya
telinga dari qalb itu mendengar. Kemudian punya mata yang kemudian dengannya ini qalb itu bisa melihat. Makanya banyak orang yang mungkin kemudian di hidup kita ini sudah banyak melihat kejadian-kejadian yang luar biasa, ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, bahkan dalam diri kita ya Pak. Yang tadinya kecil, dewasa sampai kemudian menjadi lemah lagi gitu. Tapi tidak tersentuh, tidak bisa melihat ayat-ayat Allah. Banyak orang yang kemudian sudah mendengar Al-Quran, mendengar penjelasan Al-Quran, mendengar hadis, mendengarkan kajian-kajian, tapi telinga qalbnya ini tidak mendengar. Nah, ini menjadi satu PR besar bagi kita untuk kemudian ngurusi ini. Makanya dalam lanjutan tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Aflah itu adalah falah. Falah itu beruntung. Hayya 'alal falah. Qad aflaha man zakkaha. Maka sangat beruntung orang yang kemudian bisa zakkaha, yang membersihkan hati, membersihkan qalbunya. Ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan aflah. Kita akan mengenal lebih jauh tentang qalb ini ya. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alla wa inna fi jasadin mudghah. Idza salaha jasadu kulluhu wa idza fasada jasadu kulluhu. Alla wa hiya qalb." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, wa inna fil jasad, di dalam tubuh kita, di dalam badan kita, jasad kita, mudghatan, ada segumpal mudghah, daging ya. Idza sholahat, ketika daging itu bagus, qalb itu bagus, sholahat jasadu kulluhu, maka akan baik seluruh jasadnya, kulluhu, semuanya. Fa idza fasadat, namun ketika qalb itu buruk, fasada, maka buruk jasada kulluhu, fahiya qalbu. Jadi ini menjadi satu penentu baik buruknya seseorang adalah baik buruknya qalbu kita. Maka penting enggak, Bu? Penting kemudian kita membersihkan qalbu kita, membersihkan hati kita dengan tazkiyatun nafs tadi. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas hal-hal yang kemudian apa saja yang mempengaruhi qalbu kita gitu. Ya. Qalbu kita ini ternyata dipengaruhi paling tidak 4 hal. Kalau Al-Habib Al-Jufri dalam kitabnya Ayyuhal Murid, dia mengatakan ada 4 sumber bisikan hati. Yang pertama adalah an-nafs tadi ya, atau asyahwat atau al-hawa gitu ya, dalam Al-Quran apa? Nafsu, kalau kita mengatakan hawa nafsu ya. Hawa nafsu. Kemudian, dan ini memang include ya, sudah tercipta. Karena memang kalau manusia tidak memiliki hawa nafsu ini, ya tidak akan berlangsung kehidupan manusia gitu. Enggak punya nafsu makan. Orang sakit enggak punya nafsu makan, susah ya, Pak. Arek mau popo wegah gitu ya. Orang sakit itu ya. Mau minum enggak punya nafsu makan, ya enggak enak gitu ya. Keberlangsungan hidup manusia ini memang nafsu ini memang sudah tertanam dan itu memang sudah built in ya, tercipta di dalamnya. Sehingga lah kok semang dikai nafsu gitu ya. Ya karena memang kita manusia yang diberi Allah kemudian diberi nafsu. Kemudian yang kedua adalah
setan. Setan ini memang kemudian sudah menjadi musuhnya Bani Adam. Bahkan kemudian bersumpah. Iblis ya. Iblis itu bersumpah akan menggoda Bani Adam sampai hari kiamat kelak. Ketika diusir dari surga. Kemudian yang ketiga ada bisikan malaikat. Ya, ada yang mengatakan ada bisikan malaikat. Kemudian yang terakhir adalah bisikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit perbedaan dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Syekh Kamaluddin Abdul Razak. Beliau mengatakan kalau tadi Habib Jufri tadi mengatakan kalau bisikan malaikat, bisikan Allah itu adalah ilham. Kalau dari Syekh Kamaluddin mengatakan kalau ilham itu adalah bisikan malaikat, sedangkan bisikan Allah adalah bisikan Rabbani. Ini sedikit perbedaan, tapi intinya yang kita bisa ambil bahwa kolbu kita ini terpengaruhi oleh 4 hal tadi yang akan membisiki kolbu kita. Yang pertama adalah ada bisikan dari Allah Subhanahu wa taala, ada bisikan dari malaikat, ada bisikan dari al-hawa, ya. Kemudian ada bisikan dari asyaiton. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah syaiton. Kita mengetahui syaiton ini adalah ada minal jin nati wan nas. Tentunya kita bisa mengambil pelajaran, berarti bisikan manusia yang mengarah kepada bisikan-bisikan setan itu juga termasuk bisikan setan. Tapi kemudian kita akan lebih spesifik ya terhadap syaitan. Di mana syaitan ini memang kemudian tadinya adalah makhluk yang mulia yang berada di surga. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan Azazil. Azazil itu adalah malaikat komandannya malaikat ketika membersihkan bumi dari makhluk sebelum manusia itu. Itu ada Azazil yang kemudian dikatakan komandannya malaikat menghabisi menghilangkan jin yang kemudian tadinya menjadi penghuni dunia yang saling menumpahkan darah sebelum manusia diciptakan. Kemudian naik lagi dan kemudian ternyata iblis ini memiliki satu sifat yang sombong, al-kibr, di mana anna khairu minhu, dia merasa memiliki satu sifat ketika Adam diciptakan, aku tercipta dari api sedangkan Adam itu tercipta dari tanah, maka aku lebih baik dari Adam. Ternyata ini adalah satu sifat sekali lagi yang sangat berbahaya yang mengantarkan iblis yang tadinya menjadi orang yang paling mulia, bukan paling tapi orang mulia, salah satu makhluk Allah yang mulia di surga, tapi menjadi makhluk Allah yang sangat terhina, yang diusir dari surga karena satu sifat, sombong. Sombong al-kibr itu kan ada dua. Yang pertama adalah merasa lebih baik dari orang lain, kemudian menolak kebenaran. Nah, ini sekali lagi PR untuk kemudian jangan sampai ada sifat al-kibr ini dalam diri kita, sombong. Dalam tafsir Al-Wajiz, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, wahai anak Adam, jangan sampai setan menyesatkanmu sehingga dia memalingkanmu dari keimanan dan ketaatan kepada Allah, sebagaimana dia telah menggoda orang tua kalian yaitu Adam dan Hawa dan mengeluarkan keduanya dari surga menggunakan tipuan dan godaannya. Kita sudah ma'ruf bagaimana kisahnya, kisah Adam terusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Asyaiton, dia makhluk Allah, ini disampaikan di sini Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk Allah 3 dia. Yang pertama adalah al-insan, manusia, kemudian al-malaikah, ada juga al-jin. Al-insan, malaikat, manusia ini ada al-kafir dan al-muslim, ada yang kafir, ingkar, dan ada yang muslim. Kemudian kalau malaikat pasti muslim. Kemudian di jin itu ada yang muslim, ada
jin yang kafir dan ada iblis ya. Nah, keduanya ini akan selalu bermusuhan. Yang pertama adalah Hizbullah ya, al-mu'min, al-muslim ya. Golongannya Allah Subhanahu wa taala, dan ada manusia yang kafir, ada jin yang kafir, dan iblis ini adalah hizbu syaiton, golongannya syaiton. Setan ini disebut syatana karena ia jauh dari kebenaran dan membangkang. Dan setiap yang membangkang atau kafaro, mengingkar, kafaro itu kan cover ya, menutupi, mengingkari kebenaran. Kalau bahasa Inggrisnya cover itu ya, cover itu kan tutup ya. Kafaro itu yang menutupi, mengingkari, membangkang, baik itu jin dan manusia, membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah golongan-golongan syaitan atau hizbu syaitan, golongannya syaitan. Nah, ini selalu akan kontras, akan bermusuhan. Setan akan kemudian selalu mengajak manusia ke jalan neraka, baik itu setan dalam wujud jin atau manusia ya. Keduanya bekerjasama untuk menyesatkan manusia menuju ke neraka. Setan ini ternyata memiliki iblis itu memiliki anak-anak ya. Anak-anak yang kemudian anak-anaknya iblis ini tentunya dari golongan jin ya. Anak-anaknya iblis ini memiliki seakan-akan spesifik job atau job yang spesifik. Misalnya ini di kitabnya Ibnu Jauzi, kitab Talbis Iblis namanya. Bukan Ibnu Qayyim ya, berbeda ini. Ibnu Jauzi sama Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu berbeda. Ini Ibnu Jauzi. Dia memiliki sebuah kitab, judulnya adalah Talbis Iblis. Di sana dia memberikan satu riwayat tentang anak-anaknya iblis. Nah, kita kenali dulu ya musuh-musuh kita ini ya. Musuh-musuh yang akan menggoda kita dari golongan setan tadi. Yang pertama adalah as-sabr. Ini adalah datang ketika ada musibah atau pembawa musibah. Sehingga orang yang terkena musibah ini, terutama ini kadang ya bapak-bapak iya, tapi ibu-ibu biasanya ketika terkena musibah, maka kalau di masa jahiliyah bahkan kemudian ada yang sampai merobek-robek baju, menampar-nampar pipi gitu ya. Nah, ini adalah datangnya dari si anak iblis yang bernama Sabr tadi ya. Dia menggoda manusia agar kemudian tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian di masa jahiliyah sampai kemudian menampar-nampar pipi, merobek-robek baju gitu. Ketika ada misalnya saudaranya yang meninggal, anaknya yang meninggal, orang tuanya yang meninggal, dia membisiki manusia untuk melakukan hal-hal jahiliyah seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, kita ingat ini, ada anaknya iblis ya, atau suku keturunan iblis ya, yang akan menggoda kita. Namanya Sabr. Oh, kita sudah tahu dulu musuhnya. Ini gunanya kalau kita tahu musuh kita ya. Jadi tahu kekuatan musuh itu seperti apa, nah kita bisa menggunakan senjata yang tepat untuk melumpuhkan musuh kita itu. Yang pertama itu as-sabr, yaitu yang ketika terjadi musibah kadang kita dibisiki agar tidak ridho dengan musibah tersebut. Padahal kita sudah sering ya mendengarkan bahwa kalau orang nikmat Allah itu seperti kalau saat Hakim itu menyampaikan kayak tukang parkir itu loh ya. Kayak tukang parkir. Ketika dititipi mobil bagus ya banyak gitu ya alhamdulillah, tapi ketika diambil sama yang punya ya memang yang punya itu gitu. Yang punya itu diambil ya monggo gitu ya. Kayak kalau Hakim kan nyampaikannya seperti itu ya, kayak tukang parkir, ilmunya tukang parkir gitu ya. Tapi kita sering mendengarkan itu, tapi ketika kita tertimpa musibah kadang berat ya Bu ya.
ibu kita meninggal, orang tua kita meninggal, itu berat. Nah, inilah ada godaan dari as-sabr. Maka kita punya senjata agar kemudian ini takdirnya Allah. Kita harus ridho. Yang punya adalah Allah. Bisiki dalam tubuh kita. Karena bisikan hawa nafsu ini memang kadang nanti akan tazkiyah ini. Tazkiyah itu mensucikan. Ibu kalau mensucikan baju, itu bajunya dibuang atau dihilangkan kotorannya, Bu. Dihilangkan kotorannya. Jadi nafsunya itu tidak dibuang gitu ya. Nafsunya itu ya tidak dibuang, bajunya itu tidak dibuang, tapi harus kemudian kita tazkiyah, kita bersihkan. Nah, ketika an-nafsi nanti ya di pembahasannya nih. Tapi karena ada godaan itu kadang akan melemah. Nah, ini pertarungannya ini, kuat tidaknya ini nanti akan di situ ya. Kuat tidaknya itu nanti salah satunya ada dari proses tazkiyatun nafs tadi. Yang pertama adalah as-sabr. Kemudian al-a'war. Al-a'war ini banyak menyerang kaum pria, Pak. Tapi ada juga di kaum perempuan ya. Tapi kayaknya ini karena al-a'war ini adalah anak iblis yang kemudian menggoda untuk berbuat zina ya. Dan walaupun ada pelaku zina perempuan, tapi kemudian memang laki-laki itu biasanya menjadi pelaku aktif gitu ya. Dan ini menjadi menggoda. Dan memang ini akan membisiki ya laki-laki dan perempuan ya untuk kemudian berbuat zina. Nah, ini namanya al-a'war. Nah, ini ada tips dari Rasulullah ya. Rasulullah mengatakan memang ketika laki-laki gitu ya, laki-laki keluar rumah itu banyak godaannya ya, Pak. Makanya kemudian salah satu tips dari Rasulullah adalah ketika akwar ini menggoda laki-laki ya, maka segera pulanglah ya. Segera pulanglah, datangi istrinya. Karena memiliki yang sama gitu, istrinya gitu ya. Jadi ketika ibu-ibu, bapaknya kok pulang-pulang tiba-tiba, jangan ditolak gitu. Kecuali sedang nggak boleh ya, jangan ditolak. Karena itu nyunah ya, sedang mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah gitu ya. Oh, berarti di luar ada hal yang menggodanya, maka Rasulullah mengatakan segera pulanglah, datanglah ke istrinya. Al-a'war. Ini ada senjata lagi ya. Kemudian berikutnya, begitu juga ibu-ibu, Pak. Begitu juga ibu-ibu. Nah, ketika ibu-ibu pulang, nah, bapak juga harus siap. Ya. Yang berikutnya adalah miswak. Ini adalah pembawa kedustaan. Pembawa kedustaan. Atau kemudian membisiki manusia untuk berbuat dusta. Ngapusi, goroh. Ya. Baik itu dalam muamalah atau dalam ibadah kita. Kadang kita itu kan sok goroh juga dalam ibadah kita. Contoh sederhananya ya Allahu Akbar. Tapi ternyata setelah Allahu Akbar itu bukan Allah yang maha besar, tapi gumbalane durung tintasi gitu ya. Atau Allahu Akbar. Tapi ada hal-hal lain yang kemudian masuk dalam pikiran kita ya. Itu dalam ibadah. Apalagi kemudian dalam muamalah kita ya. Kebohongan ini sering digunakan untuk banyak hal, perdagangan dan sebagainya. Dan ini ada satu setan, golongan setan yang kemudian memang anak turunnya setan yang kemudian menggoda manusia. Kemudian ada dasim. Kalau ditambahi perempuan ada tak marfudohnya jadi dasimah ya. Dulu zaman bapak-bapak itu nyai dasimah gitu ya. Dasim ini adalah yang mengganggu atau menyusupi manusia ketika dia bertemu dengan keluarganya. Dia akan menampakkan kejelekan istrinya, menampakkan kejelekan suaminya gitu ya. Anakku ki kok angel banget dikandani gitu.
Kae lho kaya tanggane iki kayane gampang-gampang sing dikandani yo meneng. Padahal ya nggak tahu di dalam rumahnya berapa kali bapak ibunya ngadani gitu. Tapi ini adalah setan yang kemudian menampakkan kejelekan di rumah tangga kita. Bahkan dalam saya punya kitab ruqyah itu, sihir yang paling berat itu adalah sihir yang menghancurkan rumah tangga seseorang. Jadi ada sihir yang menghancurkan rumah tangga seorang, itu adalah sihir yang katanya paling berat. Padahal sekarang banyak lagu yang mengajak untuk menghancurkan rumah tangga orang. Iya kan, banyak lagu dari zaman siapa, Roma Irama sudah ada lagu yang ngajak kayak gitu ya. Sekarang banyak sekali ya, yang lagu-lagu yang mengajak kepada itu. Saya sering dengar ketika kondangan itu kan sering dengar. Bojomu semangatku, orang itu kan nggak bener itu ya. Bojoku harusnya kan bojoku semangatku gitu kan. Ada bojomu semangatku piye konsep ora jelas. Nah, ini salah satu godaan yang bernama dasim ini, anak setan yang kemudian orang ketika datang ke rumah tangganya itu kok ketok elek wae gitu. Ketok elek wae. Bojo ya kayane wis paling apik paling ya kok di elek-elek kayane ning di mata itu kok terlihat jelek aja itu. Istri juga sama kayane bojo ki wis wis berbuat nyapu dan sebagainya, bapak pulang ke rumah enak ya Bu jadi istri bing istirahat apa layah-layah nang omah. Ora ngerti kok bapak aku nyapu ngacai ngobahe gitu. Nah, tapi ini memang ada itu, ada setan yang kemudian nempel di situ, menggoda itu. Maka hati-hati. Makanya kemudian perceraian itu adalah satu hal yang kemudian dihalalkan tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima ada zaknabur. Zaknabur ya. Zaknabur ini adalah pasar. Nah, ini Bapak Ibu yang bekerja di pasar ya. Hati-hati, di sana ada raja setan ya, anaknya iblis yang bernama Yatnabur. Dia mengajak penjual untuk berbuat curang, pembelinya juga tidak jujur ya. Ini ada setan ternyata yang berkuasa. Jadi makanya ada doa khusus ketika masuk pasar ya. Bapak Ibu yang nyambut damel di pasar, di brosek nih ada doa khusus. Nah, ini dibaca ketika mau masuk pasar. Ibu yang sering belanja di pasar juga sama ya. Kalau bisa kalau mau masuk pasar itu dibaca. Dan ada beberapa cara, kalau ini tadi kita mengenal musuh-musuhnya, mengenal iblis itu seperti apa, dan ada beberapa strategi iblis. Kok nggak mau Mas? Mas minta tolong ini. Kok nggak mau? Ya, kalau tadi kita mengenal ada anak-anak iblis, artinya kita sudah kenal ya beberapa musuh kita. Ya. Walaupun ada strategi lain karena iblis ini sudah berumur lebih panjang dari kita ya. Iblis dan setan ini kan tidak mati sampai besok hari kiamat. Strateginya juga tentunya sudah lebih banyak. Tapi minimal kita mengetahui ada 5 musuh kita yang nanti akan menyerang kita. Nah, strateginya apa? Ada beberapa strategi yang digunakan oleh setan dalam menggoda manusia. Yang pertama adalah tazyin. Menghiasi perkara yang buruk ini seolah-olah baik. Ini banyak gitu ya. Banyak yang kemudian terjadi. Misalnya ada cerita yang kemudian sangat viral di masa kecil kita gitu ya. Ada Robin Hood gitu ya. Robin Hood yang kemudian mencuri untuk apa? Untuk diberikan kepada orang-orang miskin gitu ya. Ini salah satu talbis ya. Satu tazyin,
yang kemudian menampakkan atau menghiasi perkara yang sebenarnya buruk tapi terlihat baik. Nah, ini adalah strategi pertama yang dilakukan iblis. Maka perlu kita ngecek sesuatu itu kemudian baik atau tidak itu kita cross checkkan kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an dan hadis dan perkataan para ulama tentunya gitu ya. Nah, ini hudan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ini yang kemudian perlu kita pelajari. Ini perlunya kita tolabul ilmi, menuntut ilmu. Karena kita dengan menuntut ilmu ini kita akan mengenal huda, mengenal petunjuk. Mana benar, mana yang salah. Maka dengan kita mengenal benar dan salah itu, jangan sampai ada orang yang mengatakan saya lagi agak kanu sama ibu-ibu yang gemar pergi ke pengajian gitu ya. Salah satu tokoh nasional kita sampai mengatakan hal itu ya. Nah, ini beberapa waktu lalu viral ya, sekarang sudah agak anu. Tapi itu adalah suatu hal yang perlu kemudian kita waspadai. Sesuatu yang baik itu bisa terlihat baik ketika kita ngaji ya. Kita ngaji. Karena baik, standar baik dan buruk bagi seorang muslim ini adalah ad-din, ya, agama, ilmu agama. Maka minimal seminggu sekali ini jangan bolos nih. Kirap nih ampun ngantos bolos. Ini minimal nih, minimal. Ampun bolos. Nah, ini satu hal agar kita bisa melihat mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk. Kemudian strategi yang kedua adalah talbis. Talbis ini menipu. Mencoba menipu pikiran manusia dengan meyakinkan dia bahwa larangan itu sebenarnya diperbolehkan ya. Misalnya apa ya? Misalnya beberapa larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini dikatakan walaupun ada pendapat yang menganggap bunga bank itu tidak riba ya, termasuk pendapatnya MUI, tapi misalnya seorang yang sudah meyakini bahwa bunga bank itu kemudian riba, maka kemudian dia pengen punya hal itu, kemudian dia ditalbis sama iblis itu ya, dikelabui, ditipu oleh iblis itu bahwa ini boleh ya, ini boleh ya. Atau mungkin beberapa kejadian ya. Intinya tadi menipu bahwa suatu yang diharamkan oleh syariat ini dihiasi oleh iblis sehingga dia ini boleh kok gitu ya, ini boleh kok ya. Ini tadi saya hanya menggarisbawahi ya, misalnya ada yang kemudian yang sudah tadi, karena ada fatwa ini ikhtilaful ulama. Ketika kita berada dalam ikhtilaful ulama ini kita harus saling menghormati, tidak boleh aku sing berpendapat mengharamkan bunga bank, aku yang berpendapat tidak. Ini harus kemudian kita saling menghormati karena memang ada perbedaan ulama itu. Namun ini sebagai contoh saja. Yang intinya bahwa suatu yang kemudian memang diharamkan oleh syar'i tapi kemudian dihiasi oleh setan menipu ini boleh kok ini. Ini boleh kok ya. Selanjutnya taswif. Taswif ini adalah strategi setan di mana dia menggoda manusia agar tidak bertobat atau kemudian menunda-nunda tobat. Kose ijeh nom rasah tobat sih, marem gesek dolane gitu ya. Serodo gede kose engko tanggungane anak-anak isih akeh, saiki kadek nganu rada maksiat nyerempet maksiat ora apa-apa gitu ya. Sampai tua kose sehingga justru malah ajalnya menimpa duluan ya. Nah, ini ada bisikan setan yang kemudian selalu membisikkan agar menunda-nunda tobat. Namanya taswif. Ini saya percepat karena sudah hampir selesai waktunya. Tahwin. Tahwin ini meremehkan dosa kecil. Sering mboten, Pak? Sering ya. Walaupun ada penghapus dosa kecil ini ya, seperti sholat Jumat, wudhu ya. Tapi sebelum dosa kecil ini dilakukan, mari kita berpikir
kepada siapa kita berbuat dosa, itu kata seorang ulama ya. Jangan berpikir kecilnya dosa, tapi kepada siapa kita berbuat dosa. Kadang kita berbuat dosa, ini bing dosa kecil, kadang dilanggar. Tapi ternyata dosa-dosa kecil ini tetap memberikan satu tanda atau nuktoh di dalam hati-hati kita, Pak. Jadi ketika kayak imunisasi gitu ya. Imunisasi itu kalau sudah dikasih virus yang dilemahkan gitu ya, nanti akan kebal. Nah, ketika kita sudah menganggap remeh dosa-dosa kecil ini, nanti hati kita itu semakin kebal sehingga dia ketika melakukan dosa sudah tidak ada lagi rasa bersalah. Nah, ini perlu kita perbaiki. Jangan sampai kita melakukan dosa kecil ini ya coro harus kepeksa melakukan, tetap harus merasa itu bersalah. Itu salah, itu dosa, kudu segera taubat. Karena ini kalau sudah jadi imun terhadap dosa ini bahaya hatinya. Nah, ini tahwin, meremehkan dosa-dosa kecil sehingga seseorang menganggap remeh dosa. Ini kan mempengaruhi di dalam hatinya. Kemudian bisikan yang berikutnya adalah ateis. Nah, ini kebalikan dari at-tahwin. Ateis ini membuat orang berputus asa bertaubat, berputus asa dari, ada kisah di Riyadhus Shalihin itu ya, di mana orang yang sudah membunuh 999 orang ya. 98. Kemudian 99 ya. Kemudian menemui rahib gitu ya. Minta fatwa, apakah tobatku ini akan diterima oleh Allah ini? Tidak. Nah, kemudian orang itu menjadi korban yang ke-1000 gitu ya. Kemudian datang lagi ke seorang ulama, tanya lagi apakah tobatku ini akan diterima oleh Allah? Saya sudah membunuh 1000 orang gitu ya. Maka ulama tadi mengatakan, tobatmu jika benar-benar akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu harus hijrah gitu ya, dari tempat negeri maksiat, negeri kafir itu ke negeri kaum mukminin ya. Maka kemudian orang tadi berjalan ke negeri kaum mukminin, dan di tengah perjalanan meninggal gitu ya. Ini sudah populer ceritanya, meninggal, kemudian tadi eret-eretan malaikat ya, malaikat rahmat sama malaikat yang ini ahli maksiat harus ikut saya, ini ahli taubat ini harus ikut saya. Kemudian akhirnya diputuskan ya, lebih dekat mana jarak antara negeri kafir sama negeri kaum muslimin. Ternyata jaraknya sudah lebih dekat negeri kaum muslimin. Akhirnya diterima di bawah malaikat rahmat. Nah, sebesar apapun dosa manusia, jangan kemudian merasa terhalang dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ternyata ada setan yang membisiki ahli maksiat agar kemudian dia tidak mau taubat. Tidak mau taubat, yang kedua berputus asa dari taubat. Wah, aku ki wis dosa apa kaya wis tak lakoni kabeh, tak Gusti Allah ki arek nampa tobaté aku ya. Sekarang diantara orang Temanggung ini kira-kira ada yang orang sudah membunuh 1000 orang kayaknya belum ada gitu. Kayaknya belum ada orang yang sudah membunuh 1000 orang saja ketika dia mau taubat Allah terima taubatnya. Bahkan taubatnya seorang pezina di masa sahabat Nabi gitu. Ada seorang yang zina, kemudian dia mengaku zina di hadapan Rasulullah, minta dirajam sama Rasulullah, sampai ditunda-tunda sama Rasulullah untuk menghindari hukuman rajam tadi, tapi dia tetap meminta, ya Rasulullah, saya sudah berzina, saya harus dirajam. Dicemooh para sahabat Rasulullah itu sampai kemudian mencemooh ini ahli zina ini. Kalau kita mungkin orang di Indonesia, orang zina itu sudah biasa. Tapi zamannya sahabat orang berzina itu suatu yang sangat hina. Tapi apa kata Rasulullah? Tahukah taubatnya orang tadi sudah melingkupi seluruh penduduk Madinah. Nah, ini kalau Bapak Ibu punya tetangga ahli maksiat, jangan memandang remeh terhadap ahli maksiat. Barangkali di akhir hayatnya beliau bertaubat. Kalau dia sudah merasa ndak Gusti Allah arek nerima tobatku, dekati Bapak Ibu, dekati. Gusti Allah niku penerima taubat, ajak bertaubat. Karena Gusti Allah itu penerima taubat. Insyaallah Allah akan mengampuni taubatnya. Ini ada setan yang namanya strategi setan yang namanya ateis, yaitu
membuat seseorang putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ampunan Allah itu sangat luas. Strategi selanjutnya, ini kok. Nah, marah. Dalam marah itu setan hadir. Maka Bapak Ibu kalau marah sunnahnya kalau Bapak Ibu berdiri disuruh duduk. Kalau duduk suruh berbaring. Kalau masih marah wudhu. Karena di sana ada setan, ada api. Bapak Ibu nek marah, Ibu nek marah kalih garwane berhenti dulu. Jangan dikeluarkan semua. Berhenti dulu, kemudian coba tips Rasulullah nih, duduk. Kalau tidak duduk tidur. Kalau masih marah kok ijeh gerundel ning atine wudu. Nah, ketika sudah sama-sama tenang, silahkan. Ini berbeda ya katanya, kalau laki-laki itu memang kalau marah kadang mencari tempat sendiri untuk kemudian tapi ibu-ibu katanya harus ditumpahkan, harus diomongkan. Nah, tapi ada ini ya Bu, sekali lagi ada bahwa setan itu hadir dalam marah kita. Maka marah itu biasanya efeknya tidak baik. Efeknya tidak baik karena ada setan. Bahkan kemudian orang marah itu kadang mengganggu akal sehat seseorang. Seperti kemarin ya, di Madura ada yang Madura 2 orang membunuh carok itu ya. Carok kan karena marah ini, karena ditonyo. Mungkin saya juga bukan akan marah juga ya. Kan ditonyo ya, ditegur bagus-bagus ya. Mas mau kemana, ngeber-ngeber motor gitu, ditegur kok malah yang ngeber-ngeber motor itu nonyo gitu ya. Saya pun mungkin marah gitu ya, tapi ternyata marah itu ketika tidak dikendalikan maka akan menjadi sesuatu yang menghilangkan akal sehat manusia. Nah, ini adalah bisikan yang berikutnya. Yang berikutnya adalah menjadikan manusia ini tinggi angan-angan, berangan-angan yang tinggi dia. Bercita-cita dan berangan-angan ini benten Bu. Kalau berangan-angan itu menghayal-hayal gitu ya. Berangan-angan. Nah, ini kadang membuat orang malas dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu bisikan setan. Nanti akan menyerang hatinya dengan rasa tidak syukur, rasa iri terhadap orang lain dan sebagainya. Maka ketika ada muncul angan-angan ini sebaiknya digunakan, dialihkan untuk hal-hal yang lain. Untuk ibadah, untuk sholat, gitu ya, untuk berzikir, gitu ya, ambil tasbih, berzikir atau apapun yang bernilai ibadah. Kemudian setan juga membuat indah keburukan manusia, merendahkan dia untuk merendahkan orang lain. Ini ada satu bab lagi sebenarnya. Tadi baru membahas setan ya, tapi ada nafsu, tapi sudah jam lebih 5 ini, jam 8 lebih 5. Waktunya sudah habis. Nanti mungkin lain kali atau nanti silakan materinya bisa di-share oleh Ustaz Arif karena ini waktu sudah habis, nanti materi lengkapnya bisa di-share ya. Tadi saya mengatakan, saya sampaikan ringkas saja. Nafsu ini memang sudah built-in dalam tubuh manusia, dan biasanya dalam Al-Quran itu dikatakan al-hawa dan kadang juga al-ahwa dan as-syahwah ya. Kalau al-hawa ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang melenceng dari kebenaran. Misalnya ini di dalam Al-Quran dikatakan ada seorang pemimpin diajak untuk berbuat melenceng ketika memutuskan suatu keputusan. Nah, ini namanya hawa nafsu ya. Kalau di Al-Quran biasanya mengarah ke sana. Sedangkan kata asyahwah ini biasanya menuju ke seperti nafsu makan, nafsu memiliki harta, anak dan sebagainya. Maka kata yang digunakan adalah biasanya asyahwah ya. Kemudian ini dalam Ihya, ketika nafsu manusia ya, Imam Ghazali membagi 3 level ya. 3 level nafsu manusia. Ini ketika hawa nafsunya ini lebih dominan daripada
ketakwaannya, maka yang keluar tadi syahwa dan al-hawa tadi ya. Sehingga ini namanya an-nafsu al-marah bisu ya. Kalau Imam Ghazali mengatakan seperti itu, kemudian ketika takwa dan al-hawa itu sama, itu maka dia akan yang berperan adalah al-aql. Dia akan cari untung ruginya. Ini namanya an-nafsul lawamah. Nah, ini tapi kadang nafsul lawamah ini, level nafsul lawamah ini sering merasa merasa gelo dengan perbuatannya. Oh, sudah berbuat ini, dia merasa gelo. Ini nafsul lawamah. Kemudian yang tinggal level berikutnya adalah an-nafsul mutmainnah. Ya, ini ketika takwa ini lebih dominan daripada hawa nafsunya. Maka dia ini masuk ke an-nafsul mutmainnah. Sedangkan menurut Syekh Nawawi Al-Bantani itu ada 7 level ya, 7 level. Tadi yang pertama ada nafsul amarah, nafsul lamamah, nafsul mulhimah. Nah, ini sebelum nafsul mutmainnah kata Syekh Nawawi ada nafsu namanya level nafsu namanya nafsul mulhimah sebelum mutmainnah. Mulhimah itu apa? Mulhimah itu dia sudah berbuat baik tapi dia masih kadang ada penyakit-penyakit hati seperti ria dan sebagainya, penyakit hati seperti ini. Ini namanya level an-nafsul mulhimah. Kemudian level berikutnya menurut Syekh Nawawi adalah an-nafsul mutmainnah. Kemudian mutmainnah ini sudah tenang ya. Ada level berikutnya nafsul radiyah, an-nafsul mardiyah. Radiyah itu ridho terhadap Allah, mardiyah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamilah ini adalah nafsu yang sempurna. Ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, atau dalam bahasa lain Syekh Al-Falimbani itu mengatakan ada 7 marhalah ya. 7 apa itu? Saya lupa istilahnya itu dalam itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf tidak bisa selesai kami sampaikan. Semoga nanti bisa dipelajari, nanti bisa disampaikan karena waktu sudah menunjukkan jam 8 lebih 10, molor 10 menit. Kami mohon maaf yang besar-besarnya jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan karena kebodohan diri saya dan karena setan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran kepada Ustadz Rauf atas materinya tentang bisikan hati. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari materi yang sudah disampaikan dan mengamalkannya. Sebelum acara kita tutup, mari kita bersama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari awal sampai akhir jika ada tutur kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.